dan menjadi nilai bagi cara tulis kita. Oh ya Allah. Nah untuk itu tidak berpanjang kalam ya. Bisa langsung Pak. Saya persilakan Pak Dr. Purwono untuk memberikan materinya. Berapa lama ya panitia? Sampai selesainya. Karena nanti sesi kedua ini kita ada Pak Adi Abdul Haq yang akan membahas mengenai software delay. Bu Lili berapa lama waktunya? 2 jam. Baik, saya persilakan pada saudara Dr. Purwono untuk memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi ini kita bisa dipertemukan di tempat ini dalam rangka pelatihan literasi informasi. Tadi sudah banyak diperkenalkan, saya udah sepuh banget ya, paling tua di ruangan ini ya, tapi saya sudah pensiun 4 tahun, tapi saya masih melanglang di bidang perpustakaan Pak, karena walaupun saya sudah pensiun 4 tahun yang lalu, saya pensiun usia 60, jadi sudah berapa, saya lahir tahun 54, jadi saya sudah tua sekali gitu ya. Iya, tapi tidak menghalangi saya masih tetap ikut juga aktif di grup Pak, supaya saya walaupun saya sudah pensiun jangan sampai ketinggalan informasi di bidang perpustakaan. Itu jadi mudah-mudahan saya juga nggak terlalu tertinggal dengan teman-teman junior saya yang di bidang perpustakaan. Oke. Gitu ya. Sebetulnya materi ini tidak asing bagi adik-adik yang muda-muda ini, betul, nggak asing. Setiap hari adik-adik pastinya melakukan browsing, banyak tugas melakukan browsing dan sebagainya. Materinya itu aja hari ini yang akan saya sampaikan. Tapi apakah yang dilakukan itu sudah menggunakan strategi atau belum, itu yang jadi masalah ya. Oke. Ya, saat ini informasi di dunia internet itu setiap detik bertambah, setuju nggak? Ya, setiap detik kalian upload di Facebook itu bisa di-search di Google nggak? Bisa. Bahkan kalian upload, kalau ada kata-kata ekonomi, walaupun di Facebook akan keluar juga. Jadi saat ini bisa disebut yaitu yang namanya information overload. Jadi informasi itu setiap detik bertambah. Kalau ada yang bilang tsunami informasi, Pak. Jadi informasi itu banyak dan cepat, Pak. Itu. Ya. Tapi bukannya menguntungkan, Pak. Kalau kita tidak menggunakan strategi, kita akan tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang ini sulit, bukan tidak mendapatkan, sulit mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang relevan dengan yang kita inginkan. Ya. Dampaknya biasanya sulit mencari informasi karena terlalu banyak, ya, sulit memisahkan, kemudian mengidentifikasi mana yang benar, mana yang yang otoritatif atau yang tidak gitu ya, itu mungkin agak sulit juga. Memilih informasi sulit ya, kemudian akhirnya sulit mendapatkan informasi. Manggilnya pada adik-adik aja ya, biar saya awet muda gitu ya. Iya, adik-adik semua, karena junior saya sulit mendapatkan informasi. Sekarang itu saya dengar tadi UIN sendiri sudah langganan online jurnal, UI langganan online jurnal, Perpustakaan Nasional langganan online jurnal, Dikti Pendidikan Tinggi, Riset dan Dikti juga melanggan online jurnal. Nah itu semua bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa secara gratis. Ya. Nah waktu itu
ada mahasiswa kan banyak ya, istilahnya informasi, artikel apapun banyak sekali. Waktu itu ada mahasiswa mencari artikel, waktu itu saya membantu mahasiswa dari FIK, Fakultas Keperawatan, itu mencari tentang wound care, merawat luka dengan menggunakan apa gitu kan. Itu mencari di online journal, bukan Google ya, dia di online journal. Kemudian saking bingungnya, karena terlalu bingung, maaf Jawanya keluar. Ya, ke saya Pak, ini kok sulit sekali mau nyari tentang wound care dengan cara apa gitu ya. Kemudian maksud sih, saya udah 3 hari di perpustakaan UI, di sana ada namanya kebun apel. Kalau mungkin yang pernah kuliah pernah datang ke UI, di sana ada kebun apel. Kebun apelnya itu jadi apel, hampir 200 apel itu di situ. Saya udah 3 hari Pak di kebun apel, tapi nggak ketemu. Setelah itu saya bantu. Gini ya caranya dengan lah kok cepet Pak gitu. Dalam waktu hitungan menit ketemu yang dia cari dan relevan. Nah itu yang kadang-kadang banyak sumber, tapi bagaimana caranya yang tidak tahu. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya sulit mendapatkan informasi yang relevan. Ya, biasanya ini guyon aja. Biasanya mahasiswa bisa aja frustasi saking karena terlalu ini ya ini guyon aja. Ya. 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 Ya, bayangkan saja acara kita adalah information literacy. Kalau kalian ketik information literacy, berapa yang ditemukan? 15 juta, 53 juta. Mana yang harus saya pilih? Apakah satu-satu kita harus berapa hari itu sudah selesai gitu kan? Apakah seperti itu? Nah, ini kemudian kadang-kadang kita dipaksa tahu juga tentang istilah kata-kata ini. Nanti mungkin sedikit bagaimana menggunakan keyword. Nah, saya telinga apa kuping? Dua-duanya benar, dua-duanya pakai orang. Bagaimana caranya mengatasi seperti ini? Ya. Kemudian juga Merkuri. Saya mau cari Merkuri tentang planet, tapi Merkuri radio keluar, Merkuri zat kimia keluar, Merkuri perusahaan keluar. Bahkan penyanyi Bobby Mercury zaman saya itu ada namanya penyanyi Bobby Mercury keluar juga, Freddie Mercury keluar juga. Ya, nah apakah seperti itu menelusur? Akhirnya kalian mensortir semua ini Freddie Mercury, Mercury FM semua keluar. Padahal yang di sana adalah planet. Ya, nah ini kemudian ya mungkin tentang penulisan juga, nulis color dua-duanya ada juga color dengan U dan tidak. Kemudian ya, oleh sebab itu kita dipaksa tahu strategi. Nah hari ini saya mau menyampaikan strategi supaya kalian kalau menelusur itu bisa waktunya singkat dan cepat, dalam waktu sedikit dapat yang relevan. Ya, ini kalau saya sebelah kiri ya, itu dengan menggunakan strategi information literacy hanya kita temukan 17, yang sini yang 53 tadi, 53 juta. Nah ini kalau tidak menggunakan strategi akan terjadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu supaya berhasil di era sekarang itu dalam menelusur itu kita harus smart. Nah, yang jadi masalah, apakah penelusur sekarang semua smart? Saya cerita sedikit. Waktu itu saya jadi fasilitator di UI, mahasiswa teknik UI yang sudah mau skripsi dan tesis Pak di ruang lab. Saya kalau melihat orang teknik muda-muda seger-seger terus teknik UI gitu, saya jujur ngeri Pak. Saya jadi fasilitator, saya pustakawan. Waduh, jangan-jangan mereka ini lebih pintar dari saya yang harusnya diajari oleh mereka. Oke, akhirnya saya nggak langsung menyampaikan materi Pak. Oke, sebelum saya menyampaikan materi, sekalian menelusur dulu. Saya lihat perilaku. Saya kasih waktu 5 menit. Coba kalian menelusur dari Google, dari online jurnal. Silahkan. Kemudian saya saya amati dalam menelusur. Saya tanya, oke, sudah. Tadi ada yang menggunakan boolean operator atau operator bool atau and or not dalam menelusur. Semua nggak ada yang ini. Terus ada yang menggunakan frase atau apa-apa, nggak ada. Terus saya tanya, ada yang menggunakan fasilitas?
saya Pak pakai tanda petik 2 kanan kiri, maksudnya supaya spesifik. Jawaban itu tidak tepat, supaya spesifik katanya gitu, supaya relevan dengan tanda petik. Oh, yaudah kalau gitu saya jadi ngomong. Ternyata yang saya sangka luar biasa, biasa-biasa saja. Nah itu yang ternyata yang saya itu kebetulan di UI waktu itu tugas saya jadi koordinator layanan rujukan di UI. Saya ketemu mahasiswa S2, S3, jadi saya tahu persis perilaku mereka dalam menelusur. Ternyata ya biasa-biasa saja. Mas googling masih begitu aja dan sebagainya. Nyari online jurnal juga masih tanpa strategi sama sekali. Ya, nah itu makanya kita mudah-mudahan ini. Jadi strategi ini penting ya. Strategi ini penting. Ya, strategi ini penting karena supaya kita dalam menelusur itu bisa fokus gitu ya, supaya bisa fokus. Hari ini saya akan memperkenalkan jurnal yang dilanggan, mungkin yang dilanggan UIN ya. Tadi ternyata banyak sekali UIN sudah langganan jurnal. Kemudian memperkenalkan yang sumber etern yang tidak berbayar ternyata banyak ya. Kemudian bagaimana strategi penelusuran informasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keyword, kata kunci. Itu yang kadang-kadang mahasiswa tidak sadar bagaimana mengetik kata kunci supaya yang pas gitu. Itu yang kadang-kadang mahasiswa bahkan hampir semua tidak sadar. Ya nanti coba kita praktek ya nanti. Kemudian menggunakan alat bantu. Nah ini yang jarang digunakan juga. Ya mudah-mudahan si mahasiswa ini sudah menggunakan. Ini hanya refresh saja dari saya. Ya. Nah ini rata-rata orang kan Google ya, senangnya itu Google aja. Hampir semua orang kalau nyari apapun, tugas apa, Google selalu ya. Padahal banyak sekali perpusnas sudah langganan. Sekarang katanya tadi UIN langganan, kemudian UI, Ristek Dikti juga langganan ya. Itu bisa diakses. Ini contoh saja. Ini yang free ya. PowerPoint ini nanti boleh panitia copy kemudian di-share mau aja silakan. Ya. Ini sumber yang luar biasa ya. Dari sini ini free. Saya dapat buku luar biasa. Mungkin buku saya yang sudah saya tata itu ada sekitar hampir 24.000 sekian. Itu sudah saya tata. Itu dapatnya dari sini ya. Yang sudah saya tata nanti kita ini mau lihat juga boleh ya. Jadi saya dapat dari sini itu free, itu banyak sekali. Ya. Nah ini siapa yang sudah buka tidak googling tapi langsung ke sini siapa? Ada? Ya. Jadi kalian coba nggak usah googling. Ini otoritasnya sudah jelas. Kalian langsung ke jurnal misalnya jurnal mana Wali Songo ACID atau mungkin jurnal IAIN Samarinda ACID dan seterusnya. Itu jurnalnya, waduh saya udah buka itu luar biasa. Ya, coba nanti kita praktekkan. Kita buka beberapa jurnal-jurnal ini ya. Cara nulisnya beda-beda, ada yang jurnal, ada yang e-jurnal dan seterusnya. Ini yang perguruan tinggi negeri. Itu juga, waduh, luar biasa. Kalian langsung ke sini aja, nggak usah googling kalau nyari. Ya, nanti kita praktekkan. Ya. Atau yang skripsi dan sebagainya. Adik-adik semua mau ke UI, nggak usah ke UI deh, mau skripsi nanti buka aja dari sini, semua bisa full text, kalian buka, ya, buka. Saya tadi udah buka yang UI, saya buka tadi bisa. Memang dia dari dulu free, jadi nggak usah datang ke Depok jauh-jauh, tinggal duduk aja di sini. Kalian bisa buka skripsi UI, ya, yang dari ekonomi, yang dari mana aja bisa, ya. Kemudian, nah ini nggak usah saya sampaikan aja. Karakteristik zona itu biasanya ada basic set, ada advanced dan seterusnya. Ini nanti kita coba praktekkan aja. Ya ini aturan tadi di atas nih. Strategi itu perlu karena informasi sangat banyak tadi ya, yang tsunami tadi. Supaya memperoleh informasi yang relevan, menghemat waktu. Ada yang teman saya yang mahasiswa FTK tadi 3 hari nggak ketemu, padahal saya 5 menit benar tuh. Aku cepet amat gitu. Nah itu menghemat waktu, mendapatkan informasi yang relevan. Ya ini istilah saja.
Oke. Kita nanti lebih banyak praktek saja. Sekarang menentukan kata kunci. Ya, bagaimana sebaiknya kita menentukan kata kunci atau keyword. Ini ada mahasiswa. Terima kasih. Ya, ini ada mahasiswa S3. Judulnya ini kebetulan waktu itu saya karena jadi layanan rujukan, banyak mahasiswa yang WA ke saya atau SMS. Waktu itu masih SMS gitu ya. Ya. Asal Pak, saya beli bisa dicarikan contoh disertasi jurnal yang terkait dengan ini, judulnya panjang banget nih. Peluang eksternal sumber daya peluang eksternal dan sumber daya internal dalam strategi berbasis nilai untuk meningkatkan keunggulan bersaing dan seterusnya. Waduh, ini keywordnya apa gitu kan? Bingung. Kemudian saya usul nih, apakah strategi berbasis nilai keunggulan bersaing atau kinerja bisnis kira-kira bagaimana Bu? Katanya iya. Boleh Pak, tapi lari juga ke holding company. Ini saya diskusi saya dengan mahasiswa bagaimana menentukan keyword. Ya, jadi keyword ini karena keyword itu apa yang menentukan hasil itu keyword, betul nggak? Jadi apa yang keyword kita ketikkan, ya itu akan keluar, itu yang akan diberikan kepada kita. Oke. Keyword. Nah, ini biasanya kita melakukan brainstorming ya. Kalau kita menentukan keyword itu brainstorming. Kira-kira kalau masalah bidang ekonomi misalnya integrated marketing communication, IMC misalnya. Itu apalagi lainnya gitu kan. Keyword lainnya kita bisa brainstorming ya dan seterusnya. Kalau enggak, saya biasanya tanya pakar karena saya bukan generalis, saya nanya ini keywordnya apa sih gitu yang pas untuk topik ini. Biasanya seperti itu. Saya tanya pakar saja. Ya ini saya rasa saya skip saja. Nanti boleh di ini nggak usah. Ya. Pengetikan di dalam search engine apa saja, menulisnya harus sesuai dengan kaidah bahasa. Nanti boleh dibuktikan ya. Saya pernah ketik public relation tanpa S dengan public relations dengan S, itu temuannya tuh beda jauh. Nanti boleh dipraktekkan ya, kurang S itu beda, betul Pak. Di ProQuest waktu itu public relation tanpa S, yang benernya pakai S, public relations ya. Nah hal-hal yang demikian itu kalian nulis public relation tanpa S gitu, ya kok dikit banget ya. Jadi kaidah bahasa itu harus diperhatikan di dalam pengetikan keyword. Ya, itu yang penting. Kalau kalian atau adik-adik semua ingin konfirmasi atau ini benar nggak sih, kita lihat aja kamus. Ya, kita lihat aja kamus atau ensiklopedia atau thesaurus. Ya, nah ini keyword ini penting sekali. Misalnya saya tentang library, maaf contohnya library, pastinya di sana ada library, libraries, librarian, librarianship, gitu kan, dan seterusnya. Pastinya akan ketemu itu. Ini dari kamus, ya, atau dari ensiklopedia. Saya ketik library, itu cakupannya banyak sekali di sana. Karena library itu kegiatannya banyak sekali. Ternyata saya bilang perpustakaan ini ada cataloging, collection development, dan seterusnya. Itu semuanya tentang perpustakaan. Ya. Kemudian thesaurus. Siapa yang pernah memperhatikan ini ada thesaurus seperti ini? Ya, ini memang bidang perpustakaan. Tapi ini bagi adik-adik semua di sini saya rasa penting banget. Misalnya saya mencari tentang personal management. Misalnya BT itu broader term, istilah luas. Nah, kadang-kadang kalau kita personal management nggak ada misalnya, kita bisa nyari di atasnya yang lebih luas atau narrow term di bawahnya, itu istilah sempit atau related term, istilah yang berhubungan. Ya. Ini kita nyari personal management ini bisa kita cari kalau ada sih nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang topik kita spesifik sekali misalnya, itu kadang-kadang kita bisa melakukan hal ini. Ini lebih luas, lebih sempit,
atau yang berhubungan dengan topik ini. Ya, ya mudah-mudahan nanti gimana terlalu cepat bisa dipahami ya. Ya, oke. Atau mungkin ini contoh aja nih, mungkin yang ini. Saya mau cari tentang mustahik. Nah, BT broader term ini saya ambil dari skripsinya mahasiswa UI perpustakaan. Dia ada Thesaurus Islam. Saya ngambil mustahik. Mustahik mungkin artikel tentang mustahik itu sedikit. Coba dicari yang lebih luas, zakat. Dicari di artikel-artikel tentang zakat. Itu yang maksudnya broader term. Nah, atau mungkin narrow term-nya, ya. Narrow term-nya juga mungkin membahas tentang mustahik juga. Atau mungkin yang related, yang berhubungan. Mudah-mudahan dengan contoh ini kita memahami. Kadang-kadang kita perlu seperti itu. Kalau topik kita spesifik, kita melakukan hal ini, ya, melakukan coba mustahik, mustahik kok tinggi banget, yaudah cari zakat dan seterusnya. Ya itu tentang keyword. Nah juga kita perhatikan sinonim. Itu juga perhatikan. Misalnya saya mau cari tentang pemasaran HP misalnya. HP itu bisa handphone, bisa cellular phone, mobile phone, atau yang lainnya. Jadi harus handphonenya diganti macam-macam. Kalau dalam nanti memformulasikan query nanti bisa sekali sih Pak. Nanti kita contohkan bagaimana memformulasikan supaya handphone keluar, cellular phone keluar dalam satu ketika, nggak usah berulang-ulang gitu ya. Itu nanti mungkin kita bisa praktekkan. Atau cara jamak tunggal juga kadang-kadang kita seperti itu, istilah ilmiahnya kalau memang ada variasi ini dan seterusnya. Ya, ini kita perhatikan juga. Oke, itu tentang keyword. Jadi keyword itu harus benar pengetikan pertama, ya, harus benar pengetikannya sesuai dengan kaidah bahasa, sesuai bahasa Inggris dan Indonesia dan seterusnya. Oke. Kemudian yang kedua itu tadi tentang keyword. Yang kedua tentang fasilitas penelusuran. Itu banyak sekali. Hampir semua search engine sekarang ada fasilitas penelusurannya. Di sini sudah sering banyak yang menggunakan ini operator ini, boolean operator atau operator bool. Di sini sering ada yang menggunakan and or not. Sudah digunakan dalam penelusuran? Ya, ini penting sekali. Ya, kalau di Google itu fungsi n ini dengan plus, ada yang sebuah program itu n-nya bintang. Tapi kalau ada yang n ditulis n, Yahoo itu AND tetap n-nya. Kalau ada yang katalog Indonesia atau database itu dan n-nya dan atau bukan n or. Ini kalau ini seperti ini. Kalau di not di Google itu minus, itu artinya bukan. Ya. Sekarang logikanya ini apa nih sih? Apa itu n or not gitu ya? Mungkin bertanya. Ya, ini ya. Kalau kita menggunakan n itu kemiskinan. Nanti saya berkali-kali query ya. Query itu yang kita ketikkan di search engine itu namanya query. Oke. Jadi query kita adalah kemiskinan n Indonesia. Yang akan muncul adalah yang kita bold ini. Ya. Jadi yang mengandung kata kemiskinan dan mengandung kata Indonesia. Jadi bukan kalau kita nggak pakai N itu kemiskinan saja keluar, kemiskinan Indonesia keluar, Indonesia saja keluar. Tapi kan kita mau cari kemiskinan Indonesia. Jadi yang mengandung dua kata supaya dua-duanya muncul itu menggunakan N. Kalau or itu semuanya sama aja kalau nggak pakai apa-apa. Tapi or juga nanti tetap kita perlukan juga fasilitas ini. Jadi pegawai aja atau mungkin ada dua-duanya atau karyawan atau apa aja misalnya sini ekonomi dan apa gitu ya, ekonomi Indonesia misalnya. Ya, jadi nanti ekonomi dan Indonesia kalau lepas itu semuanya ekonomi saja Indonesia saja keluar kalau or. Kemudian not ini mengeliminir yang tidak kita inginkan, ya, yang tidak kita inginkan. Contohnya waktu itu kebetulan ini kasus saja. Waktu itu mahasiswa FKM perlu risk management.
saya ketik aja risk management dengan tanda petik kanan kiri, itu artinya frase, ya. Saya ketik itu, Pak, bukan yang asuransi, Pak. Oh, nah terus maunya jadi risk management yang K3 dan sebagainya gitu ya. Oh, jadi bukan yang asuransi, bukan. Akhirnya saya back aja not insurance. Akhirnya kata-kata insurance-nya dibuang. Jadi yang bukan asuransi. Nah, hal yang kayak gini yang penting banget. Ini kasus waktu itu kan ya ini supaya saya ini, Pak, risk management ya, saya ketik aja risk management. Asuransi semua keluar. Bukan asuransi, Pak, saya yang K3. Oke, back not insurance. Insurance-nya hilang semua. Nah, itu penting itu di dalam penelusuran seperti itu. Nah, kemudian operator goal ini bisa digabung. N bisa. Jadi HIV, N virus, N AIDS nanti ketemunya yang mengandung 3 kata. Ya. Atau mungkin N dan OR atau N dan NOT. Itu bisa. Logikanya tadi kalau OR itu memperluas, NOT mengeliminir, N itu memfokuskan gitu. Nah, ini tadi saya satu-satu. Nah, tanda petik itu kalau mahasiswa teknik tadi katanya biar spesifik katanya. Itu tidak salah. Saya pakai tanda petik, Pak, artinya biar spesifik, tidak salah. Tapi tanda petik itu artinya adalah frase. Jadi tidak apa yang kita dalam tanda petik itu tidak dipisahkan dalam temuan. Ya, coba misalnya Millennium Development Goals. Kalau saya lepas, itu Millennium juga keluar, Development juga keluar, Goal juga keluar. Bayangkan aja kalau Millennium itu bahasanya banyak sekali. Padahal ini satu pengertian Millennium Development Goal. Jadi lebih baik dengan frase atau budaya organisasi. Padahal saya pengen budaya organisasi, kalau dengan frase itu ya yang keluar satu frase itu budaya organisasi, bukan budaya juga organisasi juga, bukan. Itu frase, ya. Kemudian menggal, ya ini mungkin penting atau nggak penting, tapi dulu penting sekali. Kadang-kadang Indo apa ya? Indo, pokoknya pertanyaannya Indo deh Pak, saya lupa kesananya. Itu misalnya Indo apa gitu. Ya udah Indo bintang atau di Google Indo bintang atau Indo tanda tanya, nanti semua Indo keluar. Indomart, Indo Hero, Indo Mobil, Indomie, Indo Indonesia, Indo semua keluar Indo. Jadi ini kayak child gini, children, childish dan seterusnya itu akan keluar, ya. Kemudian itu pemenggalan. Nah, ini yang berikutnya case sensitive. Case sensitive itu kemungkinan masih ada database yang case sensitive. Case sensitive itu harus ditulis apa adanya sesuai dengan di database, ya, sesuai di database. Kalau misalnya saya ketik dasar politik D-nya besar, ya, itu akan berbeda dengan D kecil. Itu masih ada kemungkinan masih ada yang seperti itu. Atau Islam dengan huruf besar semua dengan Islam yang huruf kecil satu itu akan berbeda temuannya. Ya, kemungkinan masih ada. Ini membatasi format.